Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syifa Urusydin. Saya akan memaparkan tentang pemikiran Derrida mengenai terorisme. Sebelum kita membahas pemikiran dari Derrida, sebelumnya kita harus mengenal dulu siapa itu Derrida. Jadi Derrida memiliki nama lengkap Jacques Derrida yang lahir pada tanggal 15 Juli 1930 di Aljazair. Kemudian pada tahun 1949 beliau pindah ke Perancis. Di sana ia tinggal sampai akhir hayatnya. Ia mengajar di École Normale Supérieure di Paris. Orang tuanya bernama Aimé Derrida dan Giorette Sultana Eder Safar yang menikah pada tahun 1923 dan pindah ke St. Augustinus di Aljazair pada tahun 1925. Derrida adalah seorang keturunan Yahudi. Ia pernah mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Cambridge. Pada tanggal 9 Oktober 2004, ia meninggal pada usia 74 disebabkan karena penyakit kanker. Ya, kita masuk ke apa itu teroris dan pemikiran-pemikiran Derrida tentang teroris. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman. Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut mencekam secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, agama, politik, atau gangguan keamanan. Jadi pada tanggal 11 September 2001 terjadi terorisme. Di saat itulah Presiden Amerika George W. Bush bersama Eropa memaklumatkan perang terhadap terorisme. Sementara itu Jürgen Habermas dan Jacques Derrida merasa gundah dengan maklumat itu. Derrida menilai harus ada upaya dekonstruksi terhadap istilah terorisme. Bagi Derrida terasa latah ketika Amerika memaklumatkan perang terhadap terorisme, seolah-olah terorisme itu jelas, gamblang, menjadi konsep yang entitas politis, mengandung entitas politis. Secara normatif, perang terhadap terorisme salah karena pelaku kejahatan teror dianggap sebagai penjahat perang. Sementara secara pragmatis pun salah karena perang terhadap terorisme adalah perang terhadap jaringan yang tidak jelas. Sudut pandang Derrida terhadap permasalahan tersebut, ia mendekonstruksi terhadap konsep terorisme menjadi satu-satunya jalan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak menolak pencerahan. Menurut saya disinilah letak masalah bangsa Indonesia, yaitu perang terhadap jaringan yang tidak jelas. Mengapa dianggap tidak jelas teroris itu? Karena anggapan teroris cenderung kepada mereka umat Islam yang beraliran keras. Akan tetapi jika memang benar oknum tersebut Islam, mengapa guru dari orang yang meneror tidak melakukannya terlebih dahulu dengan sendiri? Toh katanya jihad balasannya surga. Akan tetapi malah orang yang memiliki riwayat belum lama menganut ajaran tersebut yang melakukan teror. Inilah ketidakjelasan dari peristiwa-peristiwa yang baru-baru terjadi di negeri kita ini. Dalam sudut pandang normatif pun kita salah, sebab kita memojokkan satu orang sebagai penjahat perang, sedangkan kita tidak paham motif dari pelaku. Ideologi yang dibangun terorisme adalah melawan modernisasi dan sekularisasi yang dalam tradisi filsafat diasosiasikan dengan konsep pencerahan. Menurut Derrida ini maksudnya, teroris adalah istilah yang sulit dimaknai dan diterangkan. Terasa latah ketika Barat mengkampanyekan perang terhadap teroris, seakan-akan negara Eropa memiliki konsep teroris yang jelas, gamblang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia pun demikian.
tak tahu menahu tapi terus menerus berkomentar, bahkan menyalah-nyalahkan jaringan tertentu. Derrida menyangkal bahwa terorisme adalah memiliki arti, agenda, dan muatan politis, yaitu dengan menolak predikat apapun yang dianggap sebagai substansi terorisme. Kata Derrida, terorisme merupakan gejala elemen traumatis yang intrinsik terhadap pengalaman modern. Bisa jadi koruptor disebut teroris sebab memenuhi persyaratan-persyaratan daripada objek melakukan kekerasan terhadap hati, memberi rasa takut akan kehancuran, merusak objek vital, jelas, dan dengan motif yang tak asing di telinga. Dalam hal ini, globalisasi berperan besar terhadap terorisme. Globalisasi justru menjadi alat demokratisasi, menjadi hal yang baik bagi bangsa-bangsa dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.